Assalamualaikum Bu Mi, apa kabar? Sehat-sehat Bu Mi ya? Waalaikumsalam Bu Nani. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Iya, Alhamdulillah Bu Mi. Saya juga senang mendengarnya. Hmm, tapi saya amati Bu Mei hari ini tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Bu Mei ada masalah? Itulah Bu Nani. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya tuh bingung mau mengutarakannya itu kemana. Kira-kira apakah Bu Nani ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bu Nani. Insya Allah ada waktu Bu Mi, dan jangan sungkan. Ibu Mei tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih loh Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Nani, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Hmm, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu Mei? Dan kira-kira apa yang Ibu Mei harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Hmm, saya tuh berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu Nani. Hmm, iya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahannya ya Bu Mei. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Mei, jadi permasalahannya itu seperti apa Bu Mei? Coba Bu Mei ceritakan. Bu Nani ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas itu kan melakukan supervisi di kelas. Ya. Kemudian waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa ya Bu Mei? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Mei mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih, Bu Nani. Oh, tidak serius ya? Tidak serius yang seperti apa, Bu Mi? Itu Bu Nani, Bapak pengawas tuh mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu Mi? Apakah Ibu Mi dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu Mi? Jadi sepertinya Bapak pengawas itu keberatan Bu Nani ketika saya mengajar itu tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya ya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan juga lain sebagainya. Bagi saya itu yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu Nani. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Nani. Saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Mei tidak menggunakan buku teks?
Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Hmm. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum loh Bu Nani. Oh, sebenarnya itu sudah cukup bagus, Bu Mei. Kemudian soal output, menurut Ibu, bagaimana sih hasilnya saat Ibu guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Apakah yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar itu para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu Nani ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada sih beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Mei, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku-buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Nani ya. Iya, jadi ngomong-ngomong nih, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Bu Nani. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sih sedikit yang mengganjal Bu. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga sih Bu Nani. Iya ya. Kira-kira apa yang masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu Nani. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Mei merasa tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin. Karena Bu Mei tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu Nani ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu Nani ya? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu Mei bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu Mei dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Mei dalam belajar, dalam Iya. mengajar. Mm-mm. Mudah-mudahan ya, Bu Nani ya. Iya, Bu Mei. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Ngomong-ngomong, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas nih bersama, lalu apa sih rencana Bu Mei selanjutnya? Iya, Bu Nani. Saya itu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin Mhm. beliau juga akan memberikan solusi. Iya, Bu Mei. Sebuah rencana yang sangat bagus sekali. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Mei lakukan? Ya, saya juga berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping
belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Mei selanjutnya? Iya, Bu Nani. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang untuk mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah. Luar biasa sekali Bu Mei. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah Bu Nani. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, benar juga. Alhamdulillah ya Bu Mi. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu Mei sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bu Mei rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah kira-kira batasan deadline waktunya? Iya, baik Bu Nani. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi. Tahap ke depan, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah besok lah atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Iya, Bu Mei, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Mei butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan anak murid saya. Jika pada proses pembelajaran kita akan menggunakan buku teks juga. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu Mei. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin amin ya rabbal alamin ya Bu. Dan terima kasih atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega, Bu Nani. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu ya. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu Mei. Jadi gini loh Bu Nani, ini mohon maaf loh Bu. Kebetulan saya itu ada janji dengan murid-murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, petugas hari Senin nanti itu kelasnya Bu Mei ya? Iya benar Bu. Semoga sukses ya. Iya Bu Amin. Mei, silahkan. Terima kasih Bu Nani. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sudah selesai, boleh kembali ke main room. Kemudian